Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul hari ini. Yang saya hormati Ibu Febi Rahmadani Rusdin, Esos IMkom selaku dosen mata kuliah Public Speaking. Saya Indah Silvana Aprilia dengan NIM 1902221002 dari Prodi Pendidikan Matematika akan menyampaikan pidato yang berjudul Peran Pemuda dalam Era Digital. Kita sebagai anak zaman milenial yang lahir pada era digital di mana semua kehidupan serba canggih. Semua bisa serba cepat, mudah, dan instan. Manusia zaman sekarang sudah terbiasa dengan teknologi dan kecanggihannya, serta serba terkoneksi. Tetapi, apakah kita sadar kita sudah memberikan apa saja untuk negeri ini? Apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda-pemudi Indonesia yang hidup di era yang semakin canggih ini? Presiden pertama di Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno-Hatta, mengatakan, "Beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia." Dari kalimat tersebut memiliki aspek di mana pemudalah yang menentukan masa depan dan perkembangan suatu negara. Indonesia sendiri memiliki tingkatan masyarakat yang paling banyak menggunakan, memanfaatkan, serta mengembangkan internet, yaitu para remaja dan pemudanya. Hidup di era digital memanglah seru dan serba mudah. Dengan kelebihan dalam menggunakan internet, maka kita harus lebih berhati-hati dalam melangkah dan menentukan sesuatu. Para pemuda Indonesia harus bisa mengembangkan teknologi yang ada dan terus berkembang sesuai dengan zamannya. Maka dari itu, pemuda Indonesia berperan sebagai ujung tombak perubahan yang tidak berjuang dengan cara aktif di dalam hutan dan berperang melawan musuh atau penjajah. Para pemuda dan remaja Indonesia diharapkan menggunakan dan memanfaatkan teknologi dengan baik. Dengan menggunakan manfaat dan akan teknologi yang terus maju dan berkembang, para pemuda Indonesia dapat mengobarkan perubahan menuju kemajuan yang lebih baik bagi negeri ini. Banyak pemuda Indonesia yang berprestasi dalam kancah internasional dengan mengalahkan beberapa negara maju yang ada. Pemuda Indonesia adalah sebuah anugerah dan karunia yang besar yang dimiliki negeri ini, dengan kemampuan yang dimiliki dalam bidang teknologi dan sarana yang ada. Kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia memiliki peluang untuk bisa terus maju hingga ke depan dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Namun sayangnya, para pemuda atau kaum milenial yang saat ini banyak tidak peduli terhadap keadaan sosial. Mereka cenderung fokus pada kehidupan bebas, hedonisme, serta menginginkan hal yang serba instan tanpa melihat suatu proses. Di era ini, segala sesuatu bergerak dengan cepat, sehingga dunia menjadi tanpa batas. Informasi yang didapat bisa dari mana dan siapa saja. Generasi masa kini harus berusaha dan mampu menjadi bijak, terutama dalam menggunakan media sosial. Media sosial bisa dikatakan mirip dengan politik, di mana kita harus pandai apabila ingin menggunakannya. Kita akan bertambah pintar
dan menambah suatu pengetahuan jika menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Tetapi akan sebaliknya, jika kita menggunakan media sosial dengan tidak baik dan benar, maka akan berdampak negatif bagi diri kita sendiri ataupun orang lain. Jadi, memang benar, teknologi dapat menjadi ancaman bagi para pemuda Indonesia. Namun juga dapat menjadi celah kita agar dapat menginovasi masyarakat dan menciptakan sesuatu dan bersaing melawan negara asing dalam kancah internasional. Kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia yang hidup pada era digital bercita-cita agar dapat mengarungi dan menguasai era digital untuk menuju kejayaan bangsa Indonesia. Kalau bukan kita, para pemuda-pemudi Indonesia yang akan meneruskan perjalanan panjang yang mengoreskan tinta-tinta kehidupan pada jantung Indonesia, maka siapa lagi? Biarkan para tetua meneruskan apa yang telah mereka kerjakan, namun teruslah mengembangkan diri untuk Indonesia ke depannya. Suatu hari nanti kita akan menghadapi krisis energi dunia, dan pada saat masa kuliah, peran generasi bangsa akan diuji untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Sebab pemuda adalah cahaya dan sebuah impian di masa depan. Maka dari itu, hendaklah kita mengambil peran dari berbagai hal. Tidak boleh merasa puas atas pencapaian hari ini, tetapi rasakanlah keindahan masa depan. Oleh karena itu, marilah kita menerapkan dan bersiap untuk menghadapi era digital dengan cara bertindak, bukan berteori, bekerja, bukan beropini, melakukan hal kecil untuk menemukan hal besar, mengedepankan kejujuran, dan menjunjung kepercayaan diri sendiri dan orang lain. Seperti kata Mahatma Gandhi, be the change you wish to see in the world. Jangan mengandalkan orang lain untuk melakukan perbaikan, tetapi kita mau turun tangan untuk melakukan perbaikan yang kita inginkan. Sekian pidato dari saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam pidato saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.